Salam, salam sejahtera putra sekalian. Dari kapal yang menuju Saipurejua, saya Pendeta Edi Saragi akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang akan saya uraikan pada kesempatan ini, yaitu terambil dari kitab Roma 6 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak, Ibu, dan kekasihku sekalian, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kuasa salib Kristus. Betapa dahsyatnya pengorbanan Yesus di kayu salib. Kuasa salibnya mendatangkan berkat yang tiada tara bagi kita yang percaya. Mendatangkan berkat yang sangat-sangat tidak dapatkan dari manapun, kecuali dari Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Bapak, Ibu, dan kekasihku sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan berkat yang tiada tara itu. Yang pertama, berkat yang pertama, kuasa salib Kristus itu mendatangkan jaminan hidup kekal. Sebab dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, mati, menebus, dan membayar lunas dosa-dosa orang percaya kepadanya, dan diberikan jaminan hidup kekal berdasarkan kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Kemudian berkat yang kedua, yaitu kuasa salib Kristus mendatangkan berkat ciptaan baru. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah penyelesaian terhebat dan terdahsyat atas pelanggaran-pelanggaran dan pemberontakan dosa manusia. Sebab itu, barang siapa ada dalam Kristus Yesus, seluruh kehidupan yang lama diubah menjadi kehidupan yang baru, dan dosa-dosanya diampuni, sehingga dia menjadi ciptaan baru berdasarkan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Berkat yang ketiga yang tiada tara itu, kuasa salib Kristus itu mendatangkan damai dengan Allah. Karena kematian Kristus di kayu salib telah menjadi korban yang mendatangkan perdamaian kita dengan Allah, menggenapi maksud Allah bagi orang-orang pilihan agar selamat dan hidup bersama Allah kelak. Jadi Bapak, Ibu, dan kasih sekalian, barang siapa yang menerima Kristus, dia dijadikan Allah menjadi anak-anaknya, dan mereka mendapat hak dan kesempatan untuk berdamai dengan Allah, sehingga mereka tidak lagi hidup dalam keterkutukan atau jadi musuh Allah, tapi jadi sahabat Allah. Berkat yang keempat, kuasa salib Kristus itu memberikan bebas dari hukuman. Kematian di kayu salib memerdekakan dan melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa dan dari hukuman yang kekal, serta menjauhkan kita dari api neraka berdasarkan kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Bapak, Ibu, dan kasih sekalian, pengorbanan Kristus mendatangkan berkat sehingga kita tidak lagi menerima hukuman, tapi hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita telah diberikan atau telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Yang kelima, Bapak, Ibu, kasih sekalian, berkat dari kuasa salib Kristus adalah kita dibenarkan di hadapan Allah. Kuasa salib Kristus melayakkan dan menjadikan kita benar di hadapan Allah berdasarkan Roma pasal 3:25. Kemudian berkat yang terakhir yang saya dapatkan dari pemberitaan firman Tuhan hari ini, bahwa kuasa salib Kristus itu mendatangkan berkat, yaitu iblis dan perbuatan-perbuatan yang jatuh dimusnahkan. Berdasarkan kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 dikatakan, dengan kematian Yesus Kristus maka segala perbuatan-perbuatan iblis dimusnahkan. Sebab itu, apabila kita percaya dan kita hidup dalam Kristus, kita juga dimampukan, diberikan kesanggupan untuk mematikan semua perbuatan-perbuatan daging yang dalam kita, karena roh Allah ada pada kita. Haleluya. Sebab itu, dengan kuasa salib Kristus, anak Allah dinyatakan untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis berdasarkan 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab itu, setelah kita terima Kristus, kita mesti punya tanggung jawab, yaitu kita menikmati kasih karunia Tuhan, dan kasih itulah yang mendorong kita juga kita bagikan kepada orang lain dengan kita memberitakan Injil, supaya orang-orang lain juga mengalami yang kita alami. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.